Hari ini narasumber kita masih dengan Kiai Haji Idrus Ramli yang berkunjung ke Amerika, dan hari ini alhamdulillah bersama kita di Atlanta. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah senang sekali ada Kiai di sini, bisa banyak belajar, dan semoga cukup istirahat di sini karena perjalanannya kan panjang sekali ya Kiai. Ya, alhamdulillah. Baik Kiai, kita memasuki diskusi kita. Ya, kemarin kita di tema kita sudah membahas jenis-jenis aliran yang seperti pluralisme, terus tentang Syiah, tentang Salafi, tentang beberapa aliran-aliran yang akidah. Tapi yang saya ingin kembali ke diskusi kita yang membahas masalah gimana caranya agar selamat dalam beragama itu. Karena intinya kan kita mencari banyaknya informasi yang bercampur baur, itu kita bisa memilih mana yang patut kita lihat, patut kita ikuti atau tidak. Dan kemarin Kiai sudah memberikan kisi-kisi. Jadi kalau misalkan mazhab akidah, kalau Indonesia itu Asy'ariyah, Maturidi, kalau fikih ada mazhab yang 4 itu, dan kalau tasawuf dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Bagaimana sekiranya kita masuk ke mazhab akidah yang jumhur di Indonesia ini, Asy'ariyah itu, kira-kira? Jadi begini Mas Teguh ya, kita menghadapi era digital yang sekarang ini sangat dahsyat. Pengaruhnya, pertama, memang setiap muslim harus punya pengetahuan yang mendasar tentang poin-poin atau pokok-pokok di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu. Sehingga dengan pengetahuan mendasar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nanti bisa menyaring terhadap berbagai arus informasi yang ada di media sosial. Betul. Karena kita terus terang sangat berbahaya kalau orang itu belajar hanya melalui media sosial, tidak punya guru yang bertalaki, menerima secara langsung ilmu pengetahuan agama dari guru yang memang dipercaya. Kalau hanya mengandalkan digital itu riskan dan bahaya pada masa sekarang, karena kebanyakan masyarakat yang hanya aktif atau mengandalkan mengandalkan digital, handphone, kemudian media sosial, itu banyak yang tidak bisa membedakan mana ustadz-ustadz yang sebenarnya backgroundnya, latar belakangnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ustadz-ustadz yang background atau latar belakangnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya memang harus punya guru secara langsung. Nanti guru ini yang memberikan petunjuk. Ini misalnya ya, ajaran Ahlus Sunnah begini. Kalau begini bukan Ahlus Sunnah. Maka dengan pengetahuan dasar-dasar Ahlus Sunnah, seseorang itu bisa nanti membedakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, guru-guru yang bisa dipercaya, yang memang punya ilmu pengetahuan agama, nanti juga memberikan panduan. Kira-kira kalau belajar dari ustadz-ustadz yang aktif di media sosial, di YouTube, kemudian di Facebook ya, di TikTok atau di Twitter, itu kira-kira ustadz-ustadz siapa saja yang terkategori atau terverifikasi sebagai aswaja, dan yang terverifikasi, terkonfirmasi bukan aswaja. Jadi begitu. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan digital, itu tidak bisa. Iya, betul. Tadi sebenarnya saya mau bertanya itu, tapi sudah terjawab. Jadi memang banyak kita yang merantau di Amerika ini, ada daerah-daerah tertentu, state tertentu itu yang nggak banyak muslimnya, dan mungkin susah, mungkin masjid nggak ada,
daerah-daerah misalkan di daerah Alaska, di Nah. daerah yang pedalaman-pedalaman di tengah-tengah pegunungan Amerika. Dari sini kita harus tahu ya, kita sarankan bagi komunitas muslim yang ada di berbagai daerah jadi semua komunitas muslim yang ada di berbagai daerah di Amerika atau di mana itu perlu pertama mungkin Belum share Ya. dulu, saya share dulu. mungkin anak-anak yang ada di situ dikirim ke luar negeri atau kemana untuk belajar atau mendatangkan ustadz-ustadz Seperti ini, seperti Ijmi ya, dari tanah air atau dari mana untuk stay di situ kemudian mengajar umat Islam yang ada di situ karena itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi tidak boleh berpangku tangan di dalam masalah ini. Langsung aja ya. Jadi gak boleh berpangku tangan, harus apa namanya? Jadi seperti di dalam diterangkan ya di dalam surah At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarshudun. Jadi artinya apa? Hendaknya dari setiap kelompok, dari setiap komunitas muslim, kelompok muslim yang ada di berbagai daerah, dari situ harus ada satu golongan yang mendalami ilmu agama. Harus ada. Kalau enggak, mendatangkan dari tempat lain di situ. Jadi gak bisa hanya mengandalkan internet aja, digital aja ya. atau mungkin ya pakai koneksi ya, ada connecting ya dengan daerah-daerah, misalnya daerah lain, misalnya tiap ada kajian connecting. Karena itu bisa. Kalau misalnya nggak bisa mendatangkan secara fisik, ya mungkin mendatangkan ustadz yang melalui sekarang ini kan sudah bisa Zoom atau lain-lain. Iya. Jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.